Indonesia melawan negara Bahrain memang mendapatkan ketidakadilan, tapi teman-teman pasti penasaran kira-kira hukuman apa yang akan diterima oleh wasit ketika memimpin Indonesia melawan Bahrain. Jika itu menjadi pertanyaan bagi banyak orang, kita akan membahas secara tuntas dan detail pada video kali ini. Sebetulnya Indonesia melawan negara Bahrain juga mendapatkan perhatian secara khusus dari media internasional. Seperti di akun 433 mengatakan 90 tambah 6 sama dengan 99, memakai nomor punggung pemain terkenal di dunia, teman-teman. Tidak berhenti sampai sana, di media Instagram maupun di media YouTube banyak sekali dari mereka orang luar yang mengatakan bahwa Indonesia dirampok karena Indonesia harus bermain 3 menit yang tidak dianjurkan oleh keputusan wasit pada umumnya, teman-teman, karena waktu tambahannya hanya 6 menit, tetapi pada kenyataannya itu berakhir di menit yang ke-99. Jadi Indonesia memang mendapatkan ketidakadilan. Walaupun demikian, di media akun resmi sepak bola Bahrain justru mengatakan bahwa mereka mencetak gol pada menit yang ke-6 ya, teman-teman. Ini merupakan bentuk penipuan dengan sangat jelas dan sebetulnya ini bisa dipermasalahkan kepada FIFA ataupun AFC karena faktanya mereka mencetak gol pada menit yang ke-99, tetapi media sepak bola Bahrain mengatakan mereka mencetak gol pada menit yang ke-96. Jadi memang benar ini merupakan hal yang sangat-sangat bermasalah. Lalu kira-kira apa hukuman yang akan didapatkan oleh wasit yang memimpin Indonesia melawan negara Bahrain? Jika itu adalah pertanyaan dari teman-teman, perlu digarisbawahi terlebih dahulu. Di sini kalau tidak ada laporan, maka tidak akan ada hukuman, teman-teman. Sama seperti di polisi Indonesia, ketika tidak ada yang melapor ke pihak berwajib, maka polisi tidak bisa bertindak. Begitu juga dengan FIFA ataupun AFC, ketika tidak ada laporan maka mereka juga tidak akan bisa bertindak. Lalu bagaimana sikap dari Indonesia? Kita tidak mendiamkan, ya kita protes. Ini ada jelas ketika di ujung kita kecolongan, saya mau berusaha profesional ya, kita harus introspeksi diri, tetapi juga kita tidak mendiamkan, ya kita protes. Ini ada jelas surat protesnya ketika habis bertanding ya, langsung. Dan saya sebagai ketua federasi pun mengirim surat kepada ketua FC, mohon dipelajari. Kalau pemain protes, tapi kalau saya sebagai ketua federasi, saya memohon dipelajari. Karena kalau level Asia ini mau setara dengan Eropa, ya kualitas pertandingan harus ditingkatkan dan harus benar-benar fair. Dunia melihat, saya tidak bisa mengelakkan ketika beberapa media internasional menulis Indonesia being robbed, Indonesia dirampok. Saya kirim surat ke Presiden Salman AFC untuk ya kembali treat fair, bahwa ini kompetisi yang menjadi muka Asia. Kabar baiknya Ketua Umum PSSI yaitu Erick Thohir mengatakan dengan sangat jelas ia juga akan bertindak. Tetapi di sini bukan melakukan protes karena Erick Thohir sebagai Ketua Umum, Erick Thohir hanya bisa mengajukan sebagai suatu landasan yang perlu diperhatikan lebih, teman-teman. Jadi bukan suatu protes, tetapi suatu hal yang wajib diperhatikan secara lebih mendalam untuk membawa negara ataupun benua Asia di mata dunia. Tetapi laporan itu yang pertama kali diajukan oleh Erick Thohir menyerahkannya kepada AFC, teman-teman, karena memang Indonesia berada di Asia. Jadi memang yang bertanggung jawab adalah AFC terlebih dahulu ya, teman-teman. Walaupun demikian, ketika itu diproses, kira-kira hukuman yang akan didapatkan oleh wasit itu kurang lebih sama seperti ini, teman-teman. Dulu di tahun-tahun sebelumnya di Liga Ekuador pernah terjadi hal yang sama. Ada seorang wasit yang menambahkan menit sampai ke 13 menit. Padahal waktu tambahnya hanya 6 menit saja. Pada akhirnya FIFA memberikan hukuman dengan mengatakan wasit ini tidak bisa
bermain ataupun memimpin pertandingan sebanyak 20 pertandingan. Setelah itu FIFA memberikan pecatan ataupun PHK teman-teman kepada wasit ini. Jadi hukuman paling parah yang bisa diterima oleh wasit Indonesia melawan Bahrain adalah pemecatan, dan hukuman yang paling ringan yang bisa diterima oleh wasit hanyalah ia tidak bisa bermain ataupun memimpin permainan beberapa kali saja teman-teman. Untuk hasil akhirnya tetap tidak bisa dirubah. Dan kalau hasil akhir tidak bisa dirubah, maka kita ataupun fokus utama kita akan menuju ke pertandingan Indonesia melawan negara Cina. Ketika Indonesia menang, Indonesia mendapatkan poin FIFA yang cukup banyak teman-teman, sebanyak 15,31. Kabar baiknya, ketika Erick Thohir mengetahui bahwa memang hasil akhir Indonesia melawan negara Bahrain tidak akan pernah bisa dirubah ataupun berubah, maka Erick Thohir memberikan obat kepada fans sepak bola di negara Indonesia, atau dengan cara memberikan kabar baik kepada para penggemar sepak bola di negara Indonesia bahwa Erick Thohir telah bersalaman dengan Kevin, teman-teman. Dan ketika salaman itu terjadi, itu sangat mirip ketika Erick Thohir melakukan salaman kepada Eliano dan juga Mes ataupun Messi, teman-teman. Dengan kata lain, ketika Erick Thohir sudah salaman, maka sah Kevin akan membela Indonesia. Tapi kapan? Kemungkinan besar Kevin bisa bermain dengan Indonesia ketika Indonesia berhadapan dengan negara Jepang dan juga Arab Saudi di sekitar bulan November ya teman-teman. Tapi di satu sisi Kevin merupakan para pemain yang mempunyai posisi bertahan ya teman-teman, sedangkan Indonesia membutuhkan pemain penyerang atau pemain tambahan untuk memperkuat lini serangan Indonesia, di mana banyak orang berharap agar nama dari Ole Romeni juga bisa diajak, karena memang ketika kita melihat pada akun Instagram dari Ole sudah diikuti oleh Erick Thohir. Dengan kata lain, Erick Thohir sedang melakukan negosiasi kepada Ole Romeni ini teman-teman. Tapi kabar baiknya, 1 minggu sebelumnya Ragnar juga mengatakan di kolom Instagram dari Ole, mengatakan him ataupun mengatakan dia, atau kalau kita artikan bahwa Ragnar ingin memberitahu kepada fans sepak bola di negara Indonesia bahwa Ole Romeni juga akan segera bergabung dengan Indonesia ketika Indonesia akan melawan negara Jepang ataupun Arab Saudi di bulan November ya teman-teman, sehingga ini merupakan kabar baik bagi kita semua.